Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Managing Media Relation atau mengelola hubungan media yang diampu oleh dosen Dr. Kinkin Yuliati SPMSI dan beserta anggota saya kelompok 3 yaitu saya sendiri Zikralia, Firananda Putri, Samar Salsabila, dan Yasinta Salsabila Anjani. Daftar isi dari materi sendiri itu yang pertama ada peran dari petugas pers, menulis laporan dan proposal, menulis siaran pers, menulis artikel, menyiarkan hubungan masyarakat dan mendanai program televisi, menulis laporan dan proposal, dan manajemen acara. Boleh di next. Yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu peran dari petugas pers. Perannya sendiri yaitu pro atau eksekutif akun konsultasi mungkin harus menjadi petugas persnya sendiri. Meskipun dalam organisasi besar, Departemen Hubungan Masyarakat seringkali memiliki satu atau lebih petugas pers atau informasi spesialis. Beberapa organisasi hanya mempunyai petugas pers dan bukan pro penuh waktu. Dalam berbagai organisasi mungkin terdapat beberapa petugas pers yang masing-masing meliputi bagian bagian khusus dari bisnisnya. Banyak hal bergantung pada industri, ukuran, dan jenis usaha, serta sejauh mana sejauh mana pekerjaan pers. Kantor pers apapun ukuran atau spesialisnya bertindak positif atau proaktif atas nama organisasi dan ini berarti mengambil inisiatif untuk menghubungi media bukan sekedar bereaksi terhadap panggilan. Boleh di next. Tanggung jawab petugas pers sendiri yaitu eh, sedangkan untuk humas umumnya adalah petugas pers harus proaktif dan reaktif. Mereka ada di sana untuk bertindak positif atas nama organisasi dan ini harus mencakup pengambilan inisiatif inisiatif dalam memulai dan mempertahankan kontrak dengan media yang hanya menunggu mereka menelpon. Perannya sendiri yaitu untuk memulai liputan media, untuk menyediakan informasi sesuai permintaan media. Dan untuk melakukan hal ini, hubungan dua arah harus diciptakan agar pers petugas diterima dan dihormati, agar media mendatanginya sehingga menganggapnya bermanfaat, simpatik, dan efisien. Untuk mengembangkan berita yang layak diberitakan, petugas pers memerlukan jalur komunikasi internal yang baik sehingga dapat mendorong aliran berita dari orang-orang di dalam sebuah organisasi. Boleh di next. Selanjutnya itu informasi sesuai permintaan. Tugas pers dapat memberitahukan bahwa dia adalah sumber informasi tentang organisasi, produk, atau layanan. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu ketika pertama kali ditunjuk atau baik internal maupun konsultasi, editor dan jurnalis yang berwenang harus diberitahu bahwa mereka tersedia sebagai sumber informasi mengenai suatu subjek atau subjek. Entry dapat diberikan di diktori konteks berita di UK Press Gazette. Dan entry dapat ditempatkan di Hollis Press dan Public Relation Annual yang juga akan memberikan akses database online langsung kepada editor. Konsultan dapat mengoperasikan biro informasi bernamanya misalnya British Beacon Bureau untuk kliennya yang biasa tercantum dalam publikasi yang diperlukan di atas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Ada juga sejumlah kelebihan dan kekurangan terkait posisi petugas dari pers sendiri yaitu petugas pers untuk keuntungannya sendiri petugas pers seringkali memiliki akses terhadap informasi yang menarik dan berharga bagi pembaca yang tidak diketahui untuk tidak dapat diperoleh oleh jurnalis. Nah, yang kedua itu petugas pers mempunyai waktu untuk memeriksa fakta sebelum menyampaikan kepada media. Hasilnya adalah informasi tersebut dapat dipercaya. Hal ini penting karena petugas pers media bekerja dengan sangat cepat dengan waktu yang sangat sedikit untuk memeriksa informasi. Kesalahan sering muncul di kolom editorial. Yang yang kekurangannya sendiri yaitu petugas pers mungkin menjadi korban dari tuntutan organisasi untuk menerbitkan berita yang kurang memiliki nilai berita atau buruk dalam kualitas dan penyajiannya. Di beberapa organisasi, sejumlah orang mungkin harus menyetujui sebuah cerita sebelum dipublikasikan. Seringkali mengakibatkan versi yang tidak dapat diterbitkan dan mungkin juga melewati tenggat waktu. Boleh di teks. Nah, selanjutnya ini adalah menulis laporan dan proposal.
Aspek penting dalam penulisan laporan adalah disajikan dengan cara yang dapat difahami, mengingat siapa yang akan membaca. Hal ini akan mempengaruhi konstruksi dan isi laporan, seperti laporan harus ringkas dan kompresif, laporan harus mudah dirujuk dan dipahami oleh siapapun yang membaca saat ini atau di masa yang mendatang. Tidak boleh mengandung terlalu banyak jargon dan istilah-istilah. Nah, ada 3 aspek penting dalam persiapan laporan dan proposal, yaitu penelitian yang memadai, tulisan yang ringkas namun persuasif, tetap letak informasi yang metodis. Pembuatan laporan ini harus rapi dan teratur, namun tidak mencolok. Semua halaman juga harus diberikan nomor dan daftar isi atau indeks sangat penting. Dokumen juga harus disajikan dalam bentuk ukuran yang sesuai, biasanya A4, dicetak pada satu sisi kertas saja dan dijilid dalam sampul kaku yang dengan penjilitan slide, spiral atau sisir. Dengan demikian, laporan akan mudah dibaca dan tetap rapi dan bersih. Yang selanjutnya ini ada menulis siaran pers. Siaran pers adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditunjukkan langsung pada media dengan tujuan mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. Beberapa permasalahan dalam siaran pers sendiri yaitu tidak relevan, tidak layak diberitakan, tulisannya buruk, dan membosankan. Oleh karena itu, relevansi dan kelayakan berita tampak menjadi hal yang utama. Ada keyakinan yang keras atau disengaja oleh banyak orang di dunia humas bahwa tidak ada yang perlu dipelajari dalam menulis berita. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Direktur Pelaksanaan Manajemen Pemasaran dan Perikanan, agen perikanan amatir, hubungan pers lainnya berpikir bahwa mereka tidak hanya dapat menulis rilis berita, namun mereka juga mempunyai hak untuk mempublikasikannya. Hanya situasi hanya situasi permusuhan antara berita dan humas, namun hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Boleh next? Selanjutnya itu apa itu berita? Menurut Dow Neuson dan James Woolworth, berita adalah apa saja yang ingin dan diperlukan diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Berita ini tidak harus bersifat baru jika belum pernah diketahui sebelumnya, namun tidak boleh berita basi dalam arti sudah jelas-jelas yang sudah ketinggalan zaman. Salah satu definisi berita sendiri adalah informasi yang belum pernah dibaca pembaca sebelumnya. Penulisan berita yang baik sendiri yaitu mencakup tulisan yang jelas, menyajikan gagasan secara logis dan menjelaskan istilah-istilah yang mungkin asing. Penulisannya harus ringkas untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, penulisan yang benar mengikuti kaidah ejaan, tata bahasa, sintaksis, serta akurat. Penulisan yang lengkap sehingga tidak membuat pembaca tidak puas dan tidak yakin terhadap pokok bahasannya. Boleh di next. Menulis berita. Jurnalis, cenderung mengikuti aturan berita ketika menulis berita. Aturan ini menyoroti 5W, 1 H, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua ini, cerita ini tentang siapa dan orang yang terlibat ini siapa. Yang ketiga, apa yang terjadi, apakah konsekuensinya. Dan yang keempat, kapan hal itu terjadi. Yang kelima, di mana kejadiannya. Yang keenam, mengapa hal itu terjadi. Yang selanjutnya ini model rilis 7 berita 7 poin atau Sola Ads model 7 poin. Yang pertama ini subjek tentang apa ceritanya, organisasi apa nama organisasinya, lokasi di mana lokasi organisasi tersebut, keuntungannya, apa yang baru istimewa bermanfaat mengenai produk atau melayani. Yang kelima ini bagaimana atau oleh siapa produk atau layanan tersebut dapat digunakan atau dinikmati. Selanjutnya apa saja spesifikasi atau detail warna, harga, ukuran, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu jika berbeda dengan lokasi, boleh di next dulu ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jenis perilisan. Jenis perilisan sendiri ada 6 yang dapat dibedakan, yaitu yang pertama rilis yang dapat diterbitkan, yang kedua latar belakang cerita, yang ketiga kisah teknis dengan ringkasan, yang keempat ringkasan laporan, pidato atau dokumen, yang kelima keterangan gambar yang diperluas, dan pengumuman singkat. Boleh di next.
Selanjutnya, menulis artikel. Artikel dapat memiliki nilai permanen setidaknya dalam 3 cara. Yang pertama, majalah khususnya seringkali disimpan dalam penjilid atau perpustakaan. Yang kedua, artikel seringkali disimpan sebagai bagian dari literatur tentang subjek tersebut. Yang ketiga, cetakan ulang dapat dibuat untuk digunakan di masa mendatang sebagai foto surat langsung, lampiran korespondensi, atau sebagai bahan hadiah di ruang pamer atau di stand pameran. Selanjutnya, pertimbangan pemasaran. Dalam mempertimbangkan jenis artikel, terlebih dahulu harus ada ide, tema, atau subjeknya, bukan sekadar deskripsi belaka. Gagasan ini akan meyakinkan editor bahwa artikel tersebut harus ditulis dan diterbitkan. Yang kedua, informasi harus dapat diakses. Yang biasanya berarti mendapatkan izin dari pemilik, kontraktor, pelanggan, atau siapapun yang terlibat. Selanjutnya, beberapa organisasi dan individu mungkin harus didekati. Tidak boleh diasumsikan bahwa semua orang akan setuju dengan artikel yang ditulis dan hanya mereka yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan persetujuan yang harus didekati. Boleh di next. Selanjutnya, cara mengusulkan artikel hubungan masyarakat. Semakin dekat hubungan dengan pengambil keputusan dan atau semakin baik persyaratannya diketahui, semakin besar kemungkinan diterimanya suatu usulan. Proposi tersebut harus menyajikan gagasan tersebut, menyatakan bahwa izin telah diperoleh untuk meliputi subjek dan melakukan penelitian yang diperlukan, dan menyatakan bahwa jika editor menyukai gagasan tersebut, maka ia akan menyatakan yang pertama jumlah kata yang diperlukan, selanjutnya perlakuan khusus apapun yang diperlukan seperti kepentingan manusia, teknis, dan non-teknis. Selanjutnya jika diperlukan ilustrasi, jenis apa dan nomor berapa, dan apakah hitam putih atau berwarna. Kemudian tanggal terbitan artikel tersebut akan muncul dan tanggal penyalinan atau batas waktu pengiriman artikel. Boleh di next. Selanjutnya cara menulis artikel fitur. Artikel yang buruk disebabkan oleh terlalu sedikitnya artikel untuk ditulis. Artikel yang diteliti dengan baik dan mudah dibaca dihasilkan dari keharusan memilih dari banyak kekayaan informasi. Daftar periksa berikut yang dikembangkan oleh Jeff Keynes pada tahun 1994 berguna untuk mengembangkan artikel. Daftar periksa 7 poin untuk artikel unggulan diantaranya yang pertama paragraf pembuka, yang kedua masalah atau pertanyaan sebelumnya, yang ketiga pencarian solusi atau perbaikan, yang keempat solusi atau perbaikan, yang kelima hasil yang dicapai, 6 paragraf penutup, dan yang terakhir periksa draft dengan sumber informasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada manajemen acara atau event management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu acara atau suatu kegiatan. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemilihan lokasi, koordinasi dengan vendor, manajemen anggaran, promosi acara, pengelolaan jadwal, dan penanganan logistik. Tujuan utama dari manajemen acara adalah untuk memastikan bahwa acara tersebut berjalan lancar, sukses, dan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh penyelenggara acara. Nah, di sini juga ada 6 jenis fungsi acara pers dalam hubungan masyarakat. Yang pertama itu adalah konferensi pers. Konferensi pers sendiri adalah acara yang dibuat untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau mempromosikan suatu hal. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada media dan menerima serta menjawab pertanyaan. Konferensi pers ini biasanya merupakan acara yang relatif sederhana dan juga informal. Yang kedua ada resepsi pers. Resepsi pers di sini merupakan istilah yang mengundang wartawan dalam sebuah acara baik formal maupun non-formal dengan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara perusahaan, humas dengan media. Berbagai contoh dari aktivitas ini diantaranya adalah seperti perayaan Tahun Baru, Natal, dan juga buka puasa bersama. Lalu ada kunjungan fasilitas. Ini bisa menjadi perjalanan pers ke suatu lokasi. Apapun bentuknya, biasanya berarti membawa seseorang atau sekelompok orang dengan beberapa jenis transportasi ke lokasi yang akan dikunjungi oleh para pers. Lalu keempat adalah hari terbuka. Ini adalah kesempatan bagi pers untuk melakukan kunjungan dan melihat apa yang terjadi di sebuah organisasi atau di lapangan meskipun mungkin tidak ada yang baru yang dapat dilihat. Lalu yang kelima ada makan siang pers. Di sini adalah variasi dari resepsi pers di mana wartawan, individu atau kelompok wartawan dapat diberi makan siang, sarapan, atau makan malam tergantung pada waktu acara. Jenis acara ini dapat menjadi cara yang menyenangkan bagi wartawan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh dalam sebuah organisasi. Lalu yang keenam ada kunjungan pers pameran.
Ini diartikan dapat mengambil beberapa bentuk undangan terbuka kepada wartawan untuk mengunjungi stand untuk didemonstrasikan atau resepsi pers di stand itu sendiri atau di tempat lain sebagai fasilitas pameran. Boleh di next? Nah, selain 6 fungsi di atas, ada pula yang namanya pertimbangan perencanaan. Merencanakan dan melaksanakan acara pers merupakan latihan manajemen yang baik oleh public relation officer internal atau konsultan. Pengendalian ini diperlukan pada setiap tahapan-tahapan dalam perencanaan, penganggaran, pembelian, dan tahap pengelolaan maupun pengendalian acara. Yang kedua adalah pemilihan tanggal dan juga waktu acara. Di sini ada 3 aturan utama untuk memilih tanggal dan waktu dalam sebuah acara, yaitu yang pertama, aturan pertama adalah menghindari bentrokan dengan acara besar atau fungsi pers lainnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan memilih hari yang memenuhi persyaratan dari permintaan acara. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan waktu acara itu diadakan. Selanjutnya yang ketiga adalah tempat acara. Nah, tempat acara ini harus memiliki fasilitas konferensi yang baik, mulai dari penyediaan makanan hingga dengan peralatan audio visual dalam acara tersebut. Lalu yang keempat ada program. Di sini sebuah program berjadwal harus disusun ketika acara sedang direncanakan. Mungkin diperlukan bagi public relation officer atau konsultan untuk melalui rute atau tur sebagai mengukur waktu berbagai tahapan dengan baik acara itu dilaksanakan. Lalu yang kelima ada daftar tamu dan undangan. Nah, orang-orang yang biasanya lebih responsif terhadap undangan jika mereka diundang secara personal dengan nama mereka, undangan itu harus menyatakan secara tepat tentang apa acaranya, bukan secara samar mengundang orang ke sebuah resepsi atau kunjungan. Lalu yang keenam ada praktik. Di sini acara harus berjalan tanpa kendala apapun dan sementara jadwal memberikan dasar untuk acara yang terorganisir dengan baik, sangatlah penting untuk mengukur setiap tahapan dalam suatu acara, demonstrasi atau presentasi dan lain sebagainya, dan melakukan latihan sebelum melakukan praktik tersebut sebisa mungkin. Lalu yang ketujuh di sini ada bahan pers. Media harus menyediakan dengan paket pers yang hanya berisi materi minimal yang diperlukan untuk mengembangkan suatu berita. Public relation officer ini harus menghindari kesalahan memberikan tamu dengan materi yang penuh dengan hal-hal yang tidak relevan. Lalu yang terakhir, yang kedelapan itu adalah hospitalis acara sebagai bagian dari proses penyiaran informasi hubungan masyarakat. Citra yang ditampilkan oleh acara ramah, mekanis, efisien, dan teratur akan memiliki dampak langsung pada bagaimana tamu menilai acara tersebut terlepas daripada kenyataannya. Boleh di next? Selanjutnya di sini adalah menyiarkan hubungan masyarakat dan mendanai program televisi. Nah, karena sifat televisi ini penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut mengenai pengembangan strategi PR pada televisi. Yang pertama itu adalah beberapa program bersifat langsung atau diproduksi hanya beberapa hari sebelum ditayangkan. Sebagai contohnya ada Watchdog BBC Television adalah kombinasi materi prarekam dan pertunjukan di studio. Jika sebuah program bersifat langsung, sangatlah penting untuk sangat terinformasi dan juga siap. Yang kedua, terkadang materi dapat direkam untuk program majalah tertentu, tetapi tidak mungkin untuk langsung digunakan. Yang ketiga adalah televisi tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memicu hal-hal yang tidak terduga, di mana dalam prakteknya di situ penyuntingan wawancara dan juga bisa saja itu dipotong melalui acara wawancara yang lain lalu dimasukkan menjadi satu. Yang keempat di sini adalah praktisi hubungan masyarakat perlu memahami tuntutan teknis dari media tersebut. Sehingga praktis hubungan masyarakat harus menyadari kesulitan dan keunikan dari yang namanya produksi televisi. Karena itu dapat digunakan sebagai alat hiburan daripada informasi bagi pemirsa. Kontroversi yang terinspirasi dari wawancara yang tidak bersalah adalah bentuk dari hiburan. Praktisi yang bijaksana oleh karena itu mungkin menganggapnya sebagai tanggung jawab terhadap klien atau pengusaha untuk menyarankan mereka menolak untuk berpartisipasi dalam beberapa program televisi. Hal ini mungkin memerlukan yang namanya considerable. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada PR televisi atau TV adalah komponen hubungan media yang direncanakan secara khusus dan hati-hati untuk menjamin liputan langsung, baik untuk merek, produk, kampanye, atau juru bicara. Cakupan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas merek, meningkatkan kesadaran, dan berpotensi menghasilkan
lebih banyak penjualan. Jadi peluang untuk liputan public relation di televisi ini merujuk pada peluang untuk mendapatkan liputan atau exposure bagi kegiatan, acara, atau pesan dari suatu organisasi dan individu melalui saluran televisi. Jadi di bawah ini peluang liputan ini dapat melalui yang pertama itu ada news bulletin atau buletin berita. Buletin berita ini menyediakan peluang penting bagi liputan hubungan masyarakat di televisi karena jangkauannya yang luas dan pengaruhnya. Tampil dalam siaran berita nasional atau regional memungkinkan organisasi atau individu menyampaikan pesan mereka kepada audiens yang luas. Jadi buletin ini sering meliput peristiwa nasional dan internasional, utamanya menjadikan platform utama bagi organisasi untuk menunjukkan keterlibatan atau pandangan mereka tentang masalah-masalah yang penting. Selanjutnya itu ada magazine programs atau program majalah. Ini istilah yang digunakan untuk menyebut jenis program televisi yang menampilkan berbagai segmen, wawancara, dan laporan yang mencakup berbagai topik dan minat. Program-program ini seringkali disusun dalam format yang mirip dengan majalah. Jadi di mana setiap segmen atau bagian fokus topik tertentu itu yang berbeda, mulai dari gaya hidup, mode hiburan, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Selanjutnya itu ada wawancara, panel diskusi, dan acara berbincang. Jadi wawancara ini merupakan peluang yang signifikan untuk liputan hubungan masyarakat di televisi. Jadi melalui wawancara, organisasi atau individu dapat mengungkapkan pandangan, pemikiran, dan informasi yang relevan dengan audiens secara langsung. Wawancara ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, menyampaikan pesan kunci, dan membentuk persepsi publik tentang topik tertentu. Selanjutnya itu ada serial atau seri. Ini menawarkan peluang yang substansial untuk liputan hubungan masyarakat di televisi, karena mereka memiliki audiens yang setia dan terikat dengan cerita dan karakter yang dalam serial tersebut. Dalam demikian, serial televisi ini memberikan platform yang kuat untuk memperkenalkan pesan-pesan tertentu kepada audiens melalui cerita yang disajikan. Selanjutnya itu program urusan terkini, itu atau current affair programs, itu adalah program-program yang membahas isu-isu terkini, merupakan peluang yang signifikan untuk liputan hubungan masyarakat di televisi. Jadi program-program ini secara teratur membahas cerita atau isu-isu yang sedang terjadi, dan seringkali dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang beragam. Yang terakhir itu ada documentary videos atau dokumenter video ini merupakan peluang yang sangat potensial untuk liputan hubungan masyarakat di televisi karena kemampuannya untuk menyampaikan berita-berita yang mendalam dan mempengaruhi perubahan opini serta perilaku masyarakat. Selanjutnya itu ada foto, keterangan, dan pencetakan. Jadi manajemen hubungan media melalui pengelolaan foto, keterangan atau caption, dan pencetakan ini merupakan bagian terpenting dari strategi komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, penggunaan foto yang berkualitas, keterangan yang informatif, dan pencetakan yang baik sangat menentukan kesuksesan dalam mendapatkan liputan media yang maksimal. Jadi yang pertama itu ada fotografi, ini memainkan peran kunci dalam menangkap perhatian media dan audiens. Foto-foto yang menarik dan relevan dapat menguatkan pesan yang ingin disampaikan dan membuat cerita yang lebih menarik. Jadi oleh karena itu, praktisi hubungan masyarakat perlu memahami preferensi dan kebutuhan media dalam pemilihan dan produksi foto yang efektif. Yang kedua ini ada keterangan yang memainkan peran penting dalam memberikan konteks dan informasi yang diperlukan untuk memahami foto dengan baik. Jadi keterangan atau caption ini yang jelas dan singkat membantu memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan ini diinterpretasikan dengan benar oleh media dan audiens. Yang terakhir itu ada kualitas mencetakan foto, dan keterangan ini sangat penting dalam memastikan reproduksi yang akurat dan jelas. Nah, pencetakan yang buruk dapat mengurangi dampak dan kredibilitas pesan yang ingin disampaikan. Sehingga penting untuk memastikan bahwa proses pencetakan ini dilakukan dengan kualitas terbaik. Jadi, dengan memperhatikan aspek-aspek ini, praktisi hubungan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kampanye komunikasi mereka dan memastikan bahwa pesan-pesan yang ingin disampaikan ini tersampaikan dengan jelas, kuat, dan dapat dipahami oleh media dan audiens. Selanjutnya itu ada 3 aspek dalam bekerja dengan printer atau pencetakan. Ini yang pertama itu ada pemahaman yang luas bagi proses sehingga proses terbaik dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut.
dan bahan yang sesuai dapat disesuaikan dengan pencetakan melalui proses tersebut. Yang kedua ini ada pemahaman mengenai jadwal waktu produksi, sehingga suatu pekerjaan pencetakan dapat dikirimkan pada tanggal yang diinginkan. Yang terakhir itu ada pemahaman tentang proofreading dan koreksi. Selanjutnya itu ada cara mengoreksi bukti. Yang pertama itu saat mengoreksi bukti secara manual, koreksi penulis, yaitu perubahan yang dilakukan oleh penulis atau pelanggan harus dibuat dalam warna hitam atau biru. Yang kedua, koreksi kesalahan printer harus berwarna merah. Yang ketiga, periksa judulnya. Yang keempat, periksa ejaan semua nama, terutama yang memiliki ejaan alternatif. Yang kelima, ada periksa angka-angka, terutama bila ada yang tidak terlibat. Yang keenam, sangat penting untuk memeriksa ulang nomor telepon dan alamat email. Yang ketujuh, cari tanggal. Yang kedelapan, periksa harga. Yang kesembilan, periksa keterangan di bawah ilustrasi. Yang ke-10, carilah ruang kosong di mana salinannya itu sedikit. Yang ke-11 itu perhatikan Windows dan or pines. Yang ke-12 itu berhati-hatilah dengan kata-kata seperti of dan or. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya studi kasus. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu kota yang terletak di sebelah timur kota Jakarta di bawah pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana halnya pemerintah daerah atau kota lain, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai instansi pemerintah yang memberikan public service kerap menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan informasi yang akurat dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kegiatan, program, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam melakukan pekerjaan pemerintah di tingkat provinsi, Gubernur DKI Jakarta dibantu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Dalam sebuah organisasi publik dibagi menjadi dua, yaitu publik internal dan eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam lingkungan organisasi, sedangkan publik eksternal adalah publik yang berada di luar lingkungan organisasi. Salah satunya komunitas pers. Pers merupakan mitra kerja bagi bidang hubungan masyarakat atau humas dalam menjalankan tugas, yakni dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan, program kerja, dan kebijakan-kebijakan ataupun aktivitas pemerintah kepada masyarakatnya melalui media massa atau pers, yang diharapkan dapat membangun komunikasi atau hubungan baik. Dalam menjalankan program kerja dan berbagai aktivitas humas dan wartawan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena keduanya saling membutuhkan, yaitu humas sebagai sumber berita bagi wartawan atau pers, sedangkan wartawan atau pers sebagai sarana publisitas bagi humas agar setiap program kerja organisasi lebih dikenal dan berguna bagi masyarakat luas. Komunikasi yang terbangun dengan baik antara pers dengan organisasi termasuk lembaga pemerintah akan menciptakan hubungan yang harmonis pula, sehingga dapat saling mendukung profesionalisme masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kegiatan public relation of government sebagai bentuk peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi yang baik dengan mitra dunia pers. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada perspektif tulisan dari studi kasus yang tadi, di mana dalam konteks ini peran public relation atau PR ini pemerintah sangatlah vital dalam membangun komunikasi yang baik dengan mitra dunia pers. Sebagai humas pemerintah, tugas utama adalah menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan terkini mengenai kegiatan, program, serta kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui media massa, di mana pers merupakan salah satu mitra utamanya. Lalu pertama-tama di sini PR pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi dengan pers berjalan lancar dan efektif. Hal ini melibatkan penyediaan akses yang mudah terhadap informasi yang relevan, baik melalui konferensi pers, rilis media, atau pertemuan reguler dengan wartawan. Kedua, di sini PR atau pemerintah itu harus mampu merancang strategi komunikasi yang tepat untuk memastikan pesan-pesan yang disampaikan kepada pers dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Ini mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penyajian informasi yang menarik, dan memanfaatkan berbagai platform media yang relevan untuk menjangkau beragam audiens. Selain itu, PR pemerintah juga harus proaktif dalam menanggapi isu-isu yang berkembang dan memberikan klarifikasi yang diperlukan kepada pers. Hal ini akan membantu menghindari penyebaran informasi yang salah atau salah paham yang dapat merugikan citra pemerintah.
Yang terakhir, di sini adalah monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap efektivitas komunikasi dengan pers juga perlu dilakukan. Dengan mengukur dampak dan respon terhadap berbagai kegiatan public relation, pemerintah dapat terus meningkatkan strategi komunikasi mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, melalui peran yang aktif dan efektif dari public relation of government, diharapkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara pemerintah dan mitra dunia pers dapat terus terjaga untuk memperkuat profesionalisme keduanya demi kepentingan masyarakat luas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.